Halo ibu dan teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas perhitungan tidak langsung dalam estimasi populasi perikanan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu dinamika populasi. Menurut Begon et al., dinamika populasi sendiri adalah suatu bagian dari ekologi yang berhubungan dengan variasi ukuran populasi dari variasi waktu dan tempat pada satu atau lebih spesies. Untuk populasi sendiri, dalam biologi adalah sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama alias satu spesies yang hidup di tempat yang sama dan memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya. Interaksi populasi ini meliputi bagaimana suatu populasi tumbuh, bertahan hidup, bahkan melangsungkan garis keturunan melalui reproduksi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi populasi, yang pertama itu ada kerapatan atau densitas, kedua ada struktur umur, ketiga ada distribusi atau sebaran, yang keempat ada laju kelahiran dan kematian, biasa disebut mortalitas dan natalitas. Yang kelima ada sifat genetik yang diturunkan dari induknya. Yang keenam ada tingkah laku. Yang ketujuh ada laju pertumbuhan. Yang kedelapan ada ketahanan diri individu atau kelompok. Misalkan sebuah ikan membentuk ruaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan dari predator. Selanjutnya, jumlah suatu populasi tentunya penting untuk diketahui agar kita dapat memperkirakan berapa kelimpahan di alam. Oleh sebab itu, kita perlu mengukur populasi. Namun, pengukuran populasi ikan cukup sulit untuk dilakukan. Hal itu disebabkan karena sifat ikan yang invisible, tidak terlihat atau susah dilihat, dan juga mobilitas ikan yang sangat tinggi. Karena ikan selalu berpindah tempat atau bermigrasi. Estimasi populasi ikan sendiri ada banyak metode pengukurannya. Yang pertama, penghitungan langsung. Yang kedua, penghitungan tidak langsung. Yang ketiga, metode penandaan. Yang keempat, metode pengosongan. Yang kelima, komposisi hasil tangkap. Dalam video kali ini, kita akan lebih fokus kepada penghitungan tidak langsung. Selanjutnya yaitu tentang definisi metode perhitungan tidak langsung. Metode perhitungan tidak langsung merupakan metode yang menggunakan beberapa sampel di mana sampel yang didapat dapat mewakili semua lokasi dengan asumsi-asumsinya tertentu. Nah, penggunaan metode ini ada dua, yaitu yang pertama dengan kerapatan atau density dan yang kedua dengan contour density method. Metode perhitungan tidak langsung dilakukan dengan melakukan pengamatan pada beberapa wilayah yang hendak diduga. Nah, perhitungan tidak langsung dibutuhkan untuk suatu penelitian karena tidak memungkinkannya semua anggota populasi dalam suatu kawasan yang luas dihitung secara menyeluruh. Hal itu juga jarang dilakukan karena pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Selain itu juga, ikan memiliki sifat yang invisible. Maksudnya, keberadaan ikan sulit untuk ditebak karena suka berpindah-pindah. Nah, hal itu akan menyulitkan peneliti jika populasi ikan dihitung secara langsung. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat digunakan secara praktis untuk memperkirakan ukuran populasi pada kawasan tertentu. Hal ini yang mendasari adanya pengukuran populasi ikan dengan metode tidak langsung. Estimasi ukuran populasi dapat dilakukan dengan hanya mengamati sebagian dari kawasan yang hendak diduga, namun daerah tersebut harus dapat mewakili dari semua kawasan.
Selanjutnya, jenis-jenis perhitungan tidak langsung. Jenis perhitungan tidak langsung yang pertama adalah Area Density Method atau ADM. ADM merupakan metode yang biasa dilakukan untuk mengukur populasi ikan yang ada di sungai. Konsep dari perhitungan ini yaitu sungai yang akan kita ukur kita bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian dari masing-masing bagian kita hitung luasnya. Setelah itu, kita tentukan titik pengambilan sampel dari setiap bagian. Setelah mendapatkan data-data yang sudah kita perlukan, kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. N sama dengan luas dikali N besar, di mana N besar merupakan total individu yang terdeteksi. Yang kedua ada Counter Density Method, yaitu merupakan metode yang biasa dilakukan untuk mengukur populasi ikan di laut. Konsep perhitungannya sendiri yaitu daerah laut yang akan diukur dibagi menjadi beberapa bagian, kemudian dihitung luas setiap bagiannya. Selanjutnya, dari setiap bagian ditentukan titik pengambilan sampel. Pada Counter Density Method ini digunakan beberapa asumsi atau dugaan yang diterima sebagai dasar dan dianggap benar, yaitu apabila yang pertama, ikan menyebar merata, yang kedua, pengambilan sampel dilakukan secara random, yang ketiga, selama sampling tidak terjadi migrasi, dan yang keempat, habitatnya sama. Nah, selanjutnya ada fungsi dari perhitungan tidak langsung. Yang pertama, mempermudah manusia dalam melakukan pengukuran populasi ikan, karena metode perhitungan tidak langsung ini hanya menghitung menggunakan kerapatan ikan di beberapa titik saja. Lalu yang kedua, memperkirakan populasi ikan dengan effort yang tidak terlalu susah atau beresiko jika dibandingkan kita harus terus menyelam untuk menghitung jumlah ikan di sepanjang laut. Itu akan membutuhkan effort yang sangat besar. Dengan adanya metode perhitungan tidak langsung ini, maka effort yang dikeluarkan juga akan jauh lebih mudah. Kekurangan dari metode perhitungan tidak langsung, yang pertama, hasil yang didapatkan keakuratannya tidak bisa 100%. Karena, biar bagaimanapun, jumlah populasi ikan tidak dapat dipastikan 100%. Hal ini disebabkan karena sifat ikan yang invisible dan mobilitasnya tinggi. Yang kedua, memastikan bahwa wilayah yang dipilih tepat karena harus kita perhatikan beberapa aspek, mungkin dari tingkah laku ikan dan sebagainya. Kemudian kelebihan dari perhitungan tidak langsung ini, yang pertama, effort yang dikeluarkan lebih rendah. Yang kedua, resiko dari melakukan penghitungan tidak langsung lebih rendah. Yang ketiga, lebih mudah melakukan perhitungannya. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok 4, yaitu ada Rizky Andika Pradana dengan NPM akhir 187, Maria Stefani Angelika 188, Alda Awayan Benjarsari 189, Nur Saida 190, Dava Nur Fauzan Diaul Haq 191, Muhammad Hafiz Arafi 192. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sekian dan terima kasih.